Indra Moshe. Selamat malam, Indra Moshe. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Indra. Ya, saya tertarik dengan Pak Kace ini. Ya, silakan. Ya, tadi Pak Kace mengaitkan dalil di dalam Quran, yaitu yang kalau dipotong gini, fa'arsalna ilaihi ruhana, ya kan? Jadi beliau menganggap bahwa Isa adalah ruh Allah ya, bukan ruh yang diciptakan Allah. Dan beliau mengaitkan bahwa ada ruh Allah di dalam Alkitab, betul? Ya. Allah adalah ruh. Menurut Alkitab Dalilnya Allah adalah ruh. Di Alkitab Allah adalah ruh di mana di perjanjian lama? Di 1 Yohanes nggak ada perjanjian lama tuh. Perjanjian lama itu Taurat. Yesus kan sudah zaman perjanjian baru. Tentu adanya di 1 Yohanes. Begitu. Nah, coba dicek dulu Kejadian 1 ayat 2 coba. Bacakan aja, bacakan. Kejadian 1 ayat 2 ya. Ya, bacakan, silakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini benar apa enggak ini? Benar. Itu Ibraninya Veruah Elohim merahefet al pene hammayim. Ruah Elohim. Tapi kan orang Indonesia cocok enggak diterjemahkan orang Indonesia roh kan enggak cocok karena orang Indonesia itu enggak ngerti bahasa Ibrani. Yang ngerti cuma kamu doang sendiri paling pintar karena kamu buatannya Google. Belajarnya ke Google. Loh. Itu Lembaga Alkitab Indonesia ngerti nggak bahasa Ibrani? Pokoknya begini, itu tidak menjadi jangan pokoknya esensi, ya. Kalau akademis nggak boleh pokoknya, harus data. Enggak, Anda bisa nampilkan data enggak? Anda orang mana? Anda aja orang Indonesia nggak mungkin bahasa Ibrani. Nah ini orang bule aja bisa fasih bahasa Jawa. Ya, kamu memang belajar di sana orang bule fasih bahasa Jawa. Orang bule fasih bahasa Jawa. Kamu bahasa Ibrani. Kamu memang belajar sekolah di Ibrani enggak? Sudah tinggal di Ibrani enggak kamu? Nggak usah tidak harus tinggal di Ibrani. Iya, kamu sendiri sudah paham enggak gitu loh. Jadi gini, bahasa Indonesia itu orang Indonesia itu jangan dicekoki dengan bahasa asing yang tidak mengerti, paham. Dan itu yang menyesatkan. Paham, saya belum terlalu paham, tetapi saya mengenal bahasa Ibrani. Ya usah, jangan ngaco. Udah bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia aja belum paham bagaimana bahasa Ibrani. Jangan sok-sokan dengan bahasa asing. Nggak perlu dengan di Muhammad Kace. Oke. Ya. Oke. Tanpa bahasa Ibrani, Alkitabmu ada nggak tuh? Ada. Bahasa Jawa ada. Karena ada orang Ibrani datang yang mengajarkan dengan benar. Mau apa? Orang Ibrani siapa yang datang mengajarkan ke Nusantara? Yang datang orang Belanda. Itu tidak, pokoknya nggak usah ke situ muter-muter. Saya tahu kamu itu mau mengalihkan pembicaraan. Akademis nggak boleh bilang pokoknya. Akademis nggak boleh bilang pokoknya. Data by data. Anda akademis atau tidak? Yang bilang pokoknya kan ente dari kamu tampilkan pokoknya. Jangan mengelabui. Kamu yang mau mengelabui orang dengan bahasa asing. Kamu mau mengelabui orang Indonesia dengan bahasa Ibrani. Padahal kamu sendiri tidak bukan mengelabui, kita memperkenalkan. Kita memperkenalkan. Tidak penting. Apa untungnya dari bahasa Ibrani? Dengan bahasa Arab untungnya sangat telak. Karena dia bahasa asli daripada Torah. Apanya? Apakah kamu mengenal Tuhan dengan bahasa Ibrani?
Kamu bisa mengenal Hamis lahum setora belason ifrit. Hamis lahum setora belason ifrit. 5 bagian Taurat berbahasa Ibrani. Ya, terus apa untungnya? 5 bagian berbahasa Ibrani apa maksudnya? Bisa kamu jelaskan di sini? Kitabmu aslinya dalam perjanjian lama berbahasa mayoritas Ibrani, sebagian bahasa Aram. Jadi itu kedudukannya sangat penting. Itu pentingnya apa? Silahkan jelaskan. Apa yang menurut kamu penting? Silahkan jelaskan. Pak Aceh. Mempertahankan dari makna aslinya supaya tidak dilencengkan. Pak Indra sebentar. Ya, Pak Aceh. Pak, pakai bahasa Arab aja, Pak. Ya. Dia juga nggak ngerti bahasa Arab itu, Pak. Pakai bahasa Arab aja, Pak Aceh. Iya. Silakan kalau pakai bahasa Arab. Yang sering dilakukan, yang kamu sering lakukan Al-Fatihah bahasa Arab. Apa maksud tujuannya? Ayo. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Iya, kamu mengerti nggak? Maksudnya mengerti apa Al-Fatihah maksud ente? Iya, mengerti maksudnya nggak? Ihdinas siratal mustaqim apa artinya? Sangat mengerti. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, eta berarti kamu tersesat. Kamu minta petunjuk, berarti kamu dalam keadaan tersesat. Haleluya. Justru kami minta petunjuk kepada Allah agar Allah selalu menuntun kami. Iya, kamu sudah diberi petunjuk belum? Kenapa yang sering baca ihdinas siratal mustaqim siang malam kelakuannya ngebom? Berarti dia belum mendapat petunjuk dong. Apa yang diminta petunjuknya? Ayo. Teroris tidak mencerminkan Islam. Dia rajin sholat loh. Jangan salah. Dia rajin Islam tidak pernah mengajarkan teroris. Hanya teroris yang mengaku-ngaku Islam. Oke, kamu saja. Sudah ketemu belum? Jalan yang lurus yang mau sampai pada Allah siapa? Menurut kamu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, kapan kamu menyaksikan ketika Muhammad diangkat? Saya tahu maknanya, maksudnya paham saya artinya. Nah, saya tanya ke kamu kapan menyaksikan ketika Muhammad diangkat jadi utusan Allah? Tahu nggak di mana? Kamu tahu bahasa Indonesia makna dari saksi nggak? Saya tahu dari bersaksi. Contoh, ketika ada mobil tabrakan atau motor ditabrak, saya melihat, itu saya saksi. Saya benar saksinya melihat mobil motor ini keserempet setiangnya. Nah, saksi itu harus bisa menjelaskan yang disaksikannya. Sedangkan kamu bersaksi Muhammad diangkat jadi utusan Allah. Bagaimana cara mengangkatnya dan di mana tempatnya? Silahkan jelaskan. Makna saksi di sini artinya bukan saksi melihat, tetapi bersungguh-sungguh. Berasal dari kata bahasa Arab syahada yang artinya kesungguhan. Nah, itu yang disebut fahimtum. Memelencengkan ma makna bi makna syahada bi lughatul arabiyyah ila lughatul andalusi. Ma makna? Fahimtum aula fahim. Fahimtum aula fahim. Inta ma'afham kalam Arabiyya. Inta ma'afhami bi lughati Arabiyya. Kaif inta sawi ke kalam kita? Maklum inta? Ma makna syahada. Ma makna syahada bi ta'wili. Ma makna syahada bi ta'wili. Oke. Berarti ma artinya tidak, makna mengerti, syahadat tidak mengerti. Syahadat itu artinya at-ta'wil syahada. Fahimtum at-ta'wil syahada. Bilughu Arabiyya ila lughatul Andalusi. Indra, inti lat kalam Arabi, inti fi Indonesia lat kalam Arabi. Inti Indonesia wala Arabi. Khalas lat kalam Arabi. Inti fi Indonesia, ma fi Arabi. Lat kalam Arabi fil hina.
La muskila ani Andalusi, ana Andalusi bitakallam lughatul Arabiyya, la muskila. Kalam Arabi fihina. La muskila. Ida Arabi, roh Arabi, la Lughatul Arabiyya fil Quran wal hadits huwa al-lughatul fusha. Huwa al-lughatul fusha la takallam Arabi fihina. Inti fi Indonesia wala fi Arabi. Ana takallam min anta. Inti fi Indonesia wala fi ka Arabi. La muskila al-Filipiniyya, fi Saudiyya, fi Jeddah, fi Riyadh. Alladhi takallamu fi lughatul Arabiyya. Takalam Arabi fihina. Inti la muskila al-Filipiniyya, fi Saudi Arabia. Alladhi takallama fi lughatul Arabiyya. Inti la takalam syai fihina. Inti fi La muskila. Al-Indonesia, La muskila al-Indonesia. Si ini. Ya. Lughatul Arabiyya la muskila. Sebentar, gantian bicaranya sebentar. La muskila al-Indonesia takallama fi lughatul Arabiyya. Fi ijlis fi Arabi, les inti tatkalam Arabi, les. Sekarang bentar Pak, saya jelasin. Kamu berada di Indonesia, nggak usah ngomong bahasa Arab di sini. Kamu ngomongnya kamu di Arab. Kalau kamu di Arab silahkan ngomong bahasa Arab. Tapi kamu berada di Indonesia, nggak usah ngomong Arab di sini. Nggak usah bawa-bawa Arab ke sini. Kalau kamu di Arab Saudi silahkan kamu ngomong Arab. Tapi kamu di Indonesia, kamu ngomong Indonesia. Nggak usah lah. Orang mendengar. Gitu loh. Apa yang kamu dengar, orang nggak bisa ngomong bahasa Arab. Tapi kan nggak semua orang bisa, nggak bisa. Jadi belum tentu Arab yang kamu ngomongin juga benar. Jadi ngomong bahasa Indonesia aja kalau memang kamu orang Indonesia. Tapi kalau kamu bukan orang Indonesia, silakan pergi dari Indonesia. Walugotul bawakan dulu Pak Kalau si Indra, karena si Indra itu merasa bukan orang Indonesia. La muskila. Jadi Pak Yusuf, bila ana al-Indonesia. Ma muskila. Ana takallama bil. Nah, udah ngaco itu bahasa Arabnya. Ma muskila, ana Indonesia. Pak Yusuf, saya jelasin ya Pak Yusuf. Takallama bil lughatul Indonesia wa lughatul Ibraniyya wa lughatul Arabiyyah wa lughatul Arab. Saya dengerin. Ya. Saudara pemirsa, dia cuma ngomong masalah nggak masalah. Gitu loh. Nah, ini bahaya. Dabora. Tenang dulu. Dabora, ma tafsiri ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau enggak gini, kalau kamu memang mau berbahasa Arab benar-benar Islam, saya tunggu kamu di RAK, nggak usah di sini. Di sini itu. Jadi kamu nggak usah sok-sokan ngomong Arabi di sini. Di sini orang Indonesia, bukan orang Arab. Jadi nggak usah ngomong bahasa Arab di sini, oke? Jadi saya harap kamu paham kalau kamu bisa berdiskusi. Kalau kamu memang mau berdiskusi, menggunakanlah bahasa Indonesia karena di sini channel orangnya Indonesia bukan orang Arab. Kalau kamu mau menggunakan bahasa Arab, ya udah di padang gurun pasir sana, gitu loh Indra. Jadi kamu nggak usah Arab. If I am Indonesian and I learning Arabic. Problem. Aduh, bahasa Arabnya aja kelepotan. Ini dia mau nanti. Enggak, dia itu channelnya sudah tidak laku. Jadi mau membuat judul, saya masuk ke Yusuf Manubulu, yang bisa katanya saya bahasa aslinya Ibrani dan bahasa Arab. Itu tujuannya. Pasti besok judulnya begitu. Si Bamtri biasa yang nyiar-nyiarkan. Nah, sebentar Pak, saudara pemirsa, Pak Aceh, sebentar. Sebentar Pak Aceh. Sebentar Pak. Jadi ini Pak Indra, saya minta untuk kita berdiskusi gantian ya. Kalau Anda berdiskusi kayak begitu, itu kelihatan kita ini bukan orang terpelajar. Jadi belajarlah untuk berdiskusi itu bergantian ya. Dan saya juga minta untuk di channel ini tidak usah menggunakan bahasa asing. Karena penonton di sini orang Indonesia semua. Biasakan untuk berdiskusi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Supaya tidak ada pembodohan, tidak ada hal yang disembunyikan. Dan orang-orang lain tidak jelas mendengarnya.
Oke, kita angkat kembali. Pak Yusuf, saya mau bicara dulu. Si Indra ini mantan TKI di Arab. Dia itu ingin mengalihkan mengenai syahadat tadi. Saya tanya syahadat, kamu di mana menyaksikan Muhammad menjadi Rasul, diangkat jadi Rasul di mana tempatnya? Ini mau mengalihkan perkataan itu. Jadi dia ada kesempatan dengan bahasa Arab. Kamu kesulitan berbahasa Arab, kita kembali ke bahasa Indonesia. Ini. Oke, Nah, saya tahu kalian ini. Kace, saya tanya kamu. Kace, saya tanya kamu. Saksi ahli dalam acara pidana, dalam acara peradilan, dia harus menyaksikan nggak saksi ahli? Kalau ente dipukuli, memar-memar. Nah, ente dengar sana. Dengar saya. Ismaili, dengar saya. Ismaili, dengar saya. Nggak usah menggunakan bahasa. Ketika kamu dipukuli orang bonyok-bonyok. Indra, bentar. Indra, nggak usah menggunakan bahasa Arab di sini. Bukan Anda sendiri yang bisa ngomong bahasa Arab. Kalau memang Anda mau berdiskusi, nggak usah pakai bahasa Arab di sini. Jangan kamu baru bisa baca gitu terus sok-sokan menggunakan bahasa Arab ya, Indra. Ya, oke. Kita berdiskusi, saya kasih waktu ya. Saya kasih timer ya. Saya kasih timer ya. Jadi supaya bicaranya enak ya, sama-sama bergantian. Enggak, ini tidak kondusif. Saya cuma mau bertanya kepada KC. Kalau si KC dipukuli orang bonyok-bonyok, dokter sebagai saksi ahli, apakah dokter harus melihat? Pak Indra, kita kasih waktu. Apakah dokter harus melihat KC dipukuli orang atau dengan keahliannya? Saya tanya, saksi ahli harus. Pak Indra, Anda siap nggak? Kalau Anda nggak siap, saya keluarkan. Ya, kita berdiskusi bergantian. Ya, berdiskusi gantian. Saya kasih waktu supaya diskusinya terarah. Kita ini didengar ribuan orang, bukan untuk mendengar ngomongan yang tidak jelas. Saya setuju diskusi pakai waktu dengan catatan. Ya. Oke, kita kasih waktu ya. Keterkaitan antara ruah Elohim, belason Ivrit dalam bahasa Ibrani, dan juga ruhullah bilisanul Arabiyyah. Setuju? Kita menggunakan dua bahasa Semit, Arab dan Ibrani. Kita kaitkan KC. Ya, kita pakai terjemahannya saja. Ya, kita tidak usah kaitkan. Karena KC tadi mengambil dalil fa'arsalna ilaihi ruhana. Dia mengatakan itu ruh Allah, dia kaitkan dengan kitabnya dia yang notabene bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kita kaitkan ya. Antara ruah Elohim dengan ruhullah. Kita kaitkan. Jangan dibatasi keilmuan ya. Silakan. Jangan lari kemana-mana. Saksi jangan. Masalah ruah Elohim dengan ruhullah. Oke. Kita berdiskusi yang jelas bergantian ya. Jadi yang pertama nanti Pak KC dulu yang bertanya ya. Kemudian Pak Indra menanggapi. Terus kemudian nanti disanggah Pak KC. Nanti Pak Indra bisa menyanggah balik. Nanti Pak KC bisa menyanggah balik ya. Jadi gantian. Jangan keluar konteks ya. Ruah Elohim, ruhullah, roh Allah ya. Jangan keluar konteks. Saya setuju. Tapi kalau keluar konteks saya nggak mau. Ya, tapi ya konteksnya sudah sesuai yang ditulis di dalam ayat Alkitab atau ayat Al-Quran. Jadi kita kembali kepada semua yang... Kita kan bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kita akan ke bahasa Ibrani. Ya, tapi kan sudah diterjemahkan dan di sini penontonnya bukan orang Ibrani, Pak Indra. Di sini penontonnya orang Indonesia. Jadi diskusi kita harus mendidik. Orang Islam katanya nggak usah sok Arab-Araban. Sekarang kamu nggak usah sok Ibrani-Ibrani, gimana sih maksudnya? Ya, jadi Anda siap apa tidak nih? Saya bertanya, mau berdiskusi tapi menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Saya kasih waktu 1 menit, setuju nggak dengan tanpa dibatasinya ilmu? Kita menggunakan lisanul Arabiyyah dan lason Ivrit. Oke. Kita terima dulu satu ini tom apologetika. Peralihan perhatian ini. Ya. Udah ya, kalau nggak berani saya keluar ya. KC, kamu tak kasih waktu 5 tahun belajar Ibrani, nanti ngomong sama saya ya.
Jangan cuma taunya muskilah doang lo. Udahlah Indra. Deborah, kamu diam. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu datang dari mana ikut-ikutan? Diam kamu. Saya dengan Kace nih. Jangan ngeroyokin saya. Ya, Pak Indra, saya tanya sekali lagi, Anda bisa mematuhi aturan apa bagaimana? Anda ini katanya saya mematuhi, saya sangat tertib. Kemarin saya sudah diskusi 1 jam dengan Samuel Sihaan. Saya minta syarat, kita akan membicarakan ruhullah dengan ruah Elohim, bilisanul Arabiyah dalam bahasa Arab, dan lason Haifrit, dan juga dalam bahasa Ibrani. Tapi setuju di sini dulu. Yang perlu Anda tahu, saya yang atur, saya yang punya channel. Jadi saya minta untuk berbahasa Indonesia saja. Anda siap apa tidak? Kalau saya tidak bisa. Kalau mau diskusi dengan saya, juru saya itu. Saya nggak mau dibatasi keilmuan saya. Oke, ini kalau begitu karena dia modalnya ya, Pak. Kenapa? Oke ya, saya keluar aja ya sampai Kace siap, nanti tak tunggu di belum ya. Sudah kebaca. Indra Musyik. Modalnya ya. Assalamualaikum. Berua Elohim. Kenapa Elohim? Halo. Pak Indra. Apa kabar? Ya, bagaimana? Kenapa, Bro? Apa yang soal Ruah Elohim? Ya, kamu jelaskan ruah Elohim itu apa tuh? Roh Kudus, Roh Allah. Nama lainnya. Mana dalilnya? Ruah Elohim, Ruah Hakados, mana dalilnya? Kita bisa lihat di Yesaya 63. Ya, silakan tampilkan Pak Manupulu. Ini ada saya 63 ya. Dibacakan aja. Ya, siapa berdalil harus membuktikan, kata si Rudi Yohanes. Ya, ayat 10. Ya, tetapi mereka memberontak dan mendukung Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat 11, lalu teringat kepada zaman dahulu kala, zaman hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka laut bersama-sama dengan penggembala kambing banyak, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam mereka? Itu, Bro, dalilnya. Mana dalilnya kalau Roh Kudus adalah ruah Elohim, mana? Itu kan jelas itu. Ini ruah kadsi, Bro. Mana ruah Elohimnya? Ya. Ini bicara tentang apa, Bro? Lah, kamu masuk mau debat, saya nggak tahu dari tadi mau diomongin apa. Kita bahas ruah Elohim, Bro. Kita lihat dari. Oke, saya baca dari ayat. Aku hendak saya tungguin dari tadi, kamu nggak paham pertanyaan saya ternyata. Perbuatan Tuhan itu tulisan Yahweh semua kan, Tuhan yang masyhur. Nah, ayat 8 ia berfirman, yang Yahweh tadi teruskan ya. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang kita. Apologetika iya, kan? Sebentar, Pak. Saya tanya sekali lagi, Pak Indra, Anda bisa nggak menggunakan bahasa Indonesia saja? Kalau Anda nggak bisa, saya keluarkan Anda. Saya tetap akan menggunakan disiplin ilmu saya, bahasa Ibrani. Berarti Anda tidak layak masuk di sini. Anda keluar saja. Anda tidak dibutuhkan di sini.